Ya sedikit perkenalan tentang Yayasan Bagas Sabda dalam seminar tentang pengaruh teknologi informasi dan perkembangan dunia digital terhadap kaum muda gereja. Ya, ya, Yayasan Bagas Sabda sendiri ini sudah berdiri ya, sudah ada di Indonesia sejak tahun 1994 dan berada di satu kota kecil, satu kota budaya di Indonesia, yaitu berada di kota Solo. Banyak yang menyangka bahwa kami itu ada di satu kota besar, bahkan ada yang berpikir bahwa kami ada di luar negeri. Tetapi saat ini kita dapat melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh tempat, ya. Terutama pada era digital ini, kapanpun, dimanapun kita bisa melayani Tuhan. Dan puji Tuhan pada bulan Oktober nanti, Yayasan Lembaga Sabda akan merayakan 27 tahun pelayanan Yayasan Lembaga Sabda dengan tetap berfokus pada panggilan Tuhan di bidang teknologi dan Alkitab. Dan lengkapnya tentang pelayanan Yayasan Lembaga Sabda, saya undang nanti teman-teman untuk berkunjung ke dalam situs ylsa.org maupun ke dalam situs sabda.org. Ya, nanti kita akan lihat lagi apa yang sudah selama ini Yayasan Lembaga Sabda kerjakan, ya, lakukan dalam pelayanan bidang digital. Tapi pada sore hari ini bersama-sama kita akan belajar dan ngobrol, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Saudari Winda, ya, kita akan ngobrol bareng. Ada 3 hal khususnya, ya, tentang pengaruh teknologi dan masa depan gereja. Apa sih hubungannya TI dengan masa depan gereja? Lalu bagaimana perkembangan dunia digital terkait erat dengan kaum muda gereja? Dan kami juga sangat rindu, ya, mendorong, mengajak rekan-rekan, ya, mengajak gereja khususnya dari GKM Muara Teweh untuk menjangkau generasi digital bagi kemuliaan nama Tuhan atau IT for God. Sebagai informasi, ya, kalau di dalam Zoom ini kita bisa bertemu, berkenalan dengan rekan-rekan dari GKM Muara Teweh. Juga teman-teman Sabda lainnya juga ikut menyaksikan lewat YouTube Sabda Alkitab atau lewat situs live.sabda.org. Saya juga ingin menyapa sahabat Sabda sekalian. Yuk, mari kita belajar bersama. Ya, oke, kita lihat dalam topik yang pertama, ya. Apakah perkembangan IT mempengaruhi gereja? Ya, jadi kita akan bahas dalam pengaruh teknologi informasi masa depan gereja. Di situ saya berikan tanda tanya. Kenapa? Ya, kita lihat bersama-sama. Ya, apakah gereja mengikuti perkembangan teknologi atau tidak? Ya, mau gereja ikut, mau gereja tidak. Yang pasti teknologi itu bergerak dengan pesat. Teknologi itu bergerak, berubah dengan cepat dan dinamis. Kita nggak bisa menutup mata, kita nggak bisa menyangkal bahwa dunia saat ini tuh berlomba-lomba memakai teknologi terbaru agar tidak ketinggalan kereta, bahkan ingin berlangkah-langkah lebih maju untuk kepentingan bisnis mereka, kepentingan mereka untuk masa yang akan datang. Bahkan kalau bisa, ya, kalau bisa bidang-bidang tersebut, ya, bahkan menjadi pencipta dari teknologi-teknologi baru pada era digital ini. Ya, sekarang kan kita bisa lihat, ya, segala-galanya itu sangat ditentukan oleh perkembangan teknologi. Mau belajar pun harus online, mau sekolah ke dokter juga online, belanja dengan online, semuanya serba digital dan serba online, ya. Hiburan, ya, ibadah juga, dan semuanya memanfaatkan perkembangan teknologi yang begitu canggih. Perkembangan terbaru apapun kalau bisa diikuti dan dicoba-coba supaya bisa mendapatkan manfaat dan keuntungan yang besar dari itu. Nah, lalu bagaimana dengan gereja? Ya, perkembangan teknologi yang terlalu pesat ini tidak akan menunggu gereja kalau tidak mau mengikutinya. Bagaimana pengaruh teknologi dengan gereja? Kalau dari gambar ini kita lihat gereja mungkin mengikuti teknologi, tetapi teknologi yang seperti apa? Ya, teknologi yang mungkin kita sudah ketinggalan beberapa langkah di belakang, ya. Tidak bisa dengan gampang, tidak bisa dengan cepat mengejar ketertinggalan yang sudah terjadi, ya. Karena apa? Karena kecenderungan saat ini yang kita lihat, ya, gereja, terutama kalau seperti ada judul-judul dalam seminar seperti pada sore hari ini, ya, pengaruh teknologi informasi, ya, terhadap kaum muda. Biasanya seminar itu akan lebih banyak mengangkat tentang fokus dengan pengaruh-pengaruh buruknya, ya. Hal-hal yang menjadi perdebatan tanpa solusi dan edukasi di dalam gereja, sehingga tidak akan menghasilkan apapun. Yang ada adalah semakin kelihatan buruknya perkembangan teknologi itu, seakan-akan tidak ada gunanya bagi gereja, ya. Dan akhirnya gereja pun mendapatkan dampaknya, menjadi ketinggalan kereta, tidak up to date, tidak menjadi bagian dari perkembangan teknologi, dan menjadi asing di tengah dunia digital ini.
Jemaatnya boleh punya gadget-gadget canggih, yang paling canggih pun silahkan. Tetapi untuk dipakai dalam gereja, tunggu dulu ya, apakah itu perlu? Saya banyak yang menganggap bahwa tidak ada hubungannya teknologi dengan pelayanan untuk Tuhan. Dan ya itu terus berjalan sampai akhirnya datanglah Queen Corona saat ini yang memporak-porandakan semua tatanan di dunia termasuk gereja. Pandemi COVID-19 membuktikan banyak gereja yang belum siap di tengah-tengah perkembangan teknologi. Banyak sekali gereja yang kelabakan dengan larangan tidak boleh ada ibadah tatap muka. Semua harus dilakukan secara online. Dan gereja yang berada di luar lingkaran teknologi informasi yang tidak siap, mereka harus belajar dari nol dengan sangat tergopoh-gopoh. Banyak sekali yang kelabakan, bahkan untuk belajar membuka akun YouTube saja pun kesulitan, ya. Menggunakan Facebook, YouTube untuk streaming itu juga perlu belajar beberapa lama. Bahkan untuk membeli aset-aset digital, gereja harus dialokasikan untuk membeli aset-aset digital yang sebenarnya kalau dibeli sejak dahulu itu ya, sejak sebelum pandemi mungkin lebih murah, ya. Dan gereja juga harus membuat program setengah mati untuk pelayanan online dan konten digital dan sebagainya. Yang sebenarnya kalau sudah dimulai sebelum pandemi, ya, itu akan sangat menolong gereja ketika masa pandemi datang. Tetapi ya di tengah-tengah kelabakan yang luar biasa, ada satu hal yang sungguh-sungguh mengembirakan. Saya mau berkata, bersyukur puji nama Tuhan ya, karena Tuhan menyediakan penolong yang siap pakai bagi gereja di tengah situasi ini. Oleh karena itu ketika judul ini diberikan, saya doakan ya, kami di Yayasan Bagas Sabda mendoakan dan melihat bahwa ini memang adalah sesuatu yang kita harus fokuskan terhadap kaum muda gereja, dan kami sangat bersyukur mendapat topik ini. Karena apa? Di tengah-tengah situasi kelabakannya gereja dengan pandemi yang datang, ya, Tuhan memberikan seorang selama ini mungkin perannya kurang terlihat atau perannya kurang dirasakan dan kurang diperhitungkan dalam pelayanan gereja sebelum COVID-19. Siapa mereka? Nah, saya mau ngajak nih teman-teman, coba dibuka videonya. Yang lahir sesudah tahun 95. Nah, coba boleh dibuka nih videonya. Kita mau lihat nih. Siapa nih sih yang lahir sebelum tahun 95? Nah, boleh melambaikan tangan, karena mungkin semua menyalakan video ya. Semua yang lahir setelah tahun 95 boleh melambaikan tangan, tidak usah malu-malu. Ya. Oke, nah itu ada tangan di situ ya. Ya, hai kalian semua ya, yang lahir setelah tahun 95. Kalianlah penolong yang Tuhan berikan bagi gereja pada masa COVID ini. Ya, kalianlah yang Tuhan pakai ya untuk membawa gereja bisa masuk dalam perkembangan dunia digital. Saya mau katakan yes ya. Yes. Semua Tuhan berikan, anak-anak muda yang ada di gereja Tuhan berikan untuk masa-masa pandemi ini. Ada satu penelitian yang diadakan oleh Bilangan Research Center ya. Sebelum pandemi, ini gereja dengan komisi digital atau yang memiliki konten digital itu ada sebesar 40% di Indonesia. Tapi itu kalau dihitung selama 30 tahun. Jadi dihitung ya kira-kira sejak masuknya komputer canggih ya ke Indonesia itu sekitar tahun 90-an sampai tahun 2020, karena kan pandemi itu kan awal 2020 ya. Itu tuh ada 40% gereja di Indonesia yang memiliki konten digital atau memiliki komisi pelayanan digital selama 30 tahun. Dan apa yang terjadi ketika pandemi? Hanya dalam 3 bulan pandemi, ya gereja dengan komisi digital dan konten digital di dalamnya, ya menjadi 65%. Bayangkan dalam waktu 3 bulan terjadi peningkatan 25%. Padahal sebelumnya dalam waktu 30 tahun loh, 40%. Dan dengan cepatnya terjadi peningkatan 25% dalam waktu 3 bulan. Dan ini yang harus menjadi garis bawah kita pada sore hari ini. Saya mau menggarisbawahi ini ya. Dari BRC ditemukan bahwa gereja dengan presentasi kaum muda yang lebih besar yang memiliki peningkatan komisi digital dan konten digital paling cepat dibandingkan gereja yang tidak. Gereja yang memiliki kaum muda yang lebih kecil, pertumbuhannya lebih lambat. Tetapi gereja yang memiliki kaum muda lebih besar, pertumbuhannya lebih cepat untuk pelayanan digital. Wow, puji Tuhan ya. Sangat saat ini dapat dilihat bahwa ketika corona datang, gereja yang cepat-cepat
beradaptasi, akan bisa mengejar ketertinggalan ini. Ketika mereka melibatkan kaum muda mereka di gereja, ya, orang-orang yang Tuhan siapkan, orang-orang yang Tuhan pakai pada masa COVID ini, ya, itu bertumbuh secara luar biasa. Dan ini menunjukkan bahwa kaum muda gereja adalah masa depan gereja pada era digital ini. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, ya, kaum muda gereja, ya, kaum muda gereja ini adalah generasi digital, ya, generasi digital. Tuhan pakai dengan luar biasa. Ya, kalau kita lihat generasi digital itu adalah generasi digital yang lahir, ya, setelah tahun 1995. Ini definisi umum terhadap generasi digital, yaitu ketika teknologi digital mulai berkembang, ya, mulai berkembang di dunia. Dan dimulai dari generasi Z, ada generasi alpha untuk saat ini, ya. Lalu nanti, ya, setelah tahun 2025 akan dibuatkan menjadi namanya generasi beta. Ya, dan sayangnya memang saat ini, ya, generasi digital saat ini memiliki stigma yang melekat, ya, yang diberikan oleh para pendahulu mereka. Generasi digital ini dikatakan adalah generasi sosial, cepat bosen, ya, sukanya gerasa-gerusu, mengambil keputusan dengan tanpa pertimbangan, ya, segala sesuatunya dikaitkan dengan teknologi, dan itu tuh banyak hal-hal buruk yang disematkan kepada generasi digital. Dan sekarang, ya, setelah kita lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam diri para generasi digital, khususnya dalam pelayanan gereja, mari, ya, pada sore hari ini kita bersama-sama. Sekarang saatnya bagi kaum muda gereja untuk mendobrak stigma ini. Sekarang mari kita sama-sama bergerak, baik dari pihak gereja maupun dari kaum muda sendiri, ya, dari rekan-rekan GKM Muara TW ataupun sahabat-sahabat Sabda yang menyaksikan, ya. Mari kita menebus generasi muda ini, generasi digital untuk Tuhan. Ya, generasi digital yang lahir setelah tahun 95, ya, yang lahir pada era digital memang adalah generasi yang sangat cepat belajar, cepat beradaptasi dengan teknologi baru, dan memang inilah seharusnya kita kenal daripada generasi digital, bukan stigma dalam diri mereka, ya. Sejak lahir, ya, bahkan kalau saya bilang sejak ya, otak dan cara pikir generasi digital itu sudah dirancang untuk disesuaikan dengan cara kerja dunia digital. Dan itu semua adalah modal bagi masa depan gereja dalam perkembangan teknologi digital yang selalu baru dan dinamis ini. Ada berapapun di gereja, ini sangat berharga. Hai generasi muda, kaum muda gereja yang hadir pada sore hari ini, kamu sudah disiapkan untuk masa depan gereja. Jadi jangan ragu-ragu, ya, kita adalah bagian dari gereja. Nah, kalau banyak orang tua berkata, wah, mungkin kita suka dengar opa kita, nenek kita, ya, orang tua kita bilang, ini anakku ini loh, atau cucuku ini loh. Belum jalan aja, dia tuh sudah pinter otak-atik HP. Nah, seharusnya bagi generasi digital itu bukan sesuatu hal yang luar biasa, karena memang ketika saat ini, ya, mereka ketika lahir, ketika mereka berinteraksi, ya, sudah bekali dengan skill digital yang natural, atau bisa dikatakan mereka bisa belajar secara otodidak. Tidak usah ada yang ajarin, ya, mereka bisa belajar sendiri, mereka bisa cari-cari sendiri caranya, ya. Orang tua nggak usah ngajarin, nggak usah mendikte, ya, mereka pasti akan bisa. Itu pun kalau mereka belajar sendiri, mereka bisa memiliki semua, ya, semua skill, ya, yang ada di layar ini, ya. Apalagi kalau sudah dikembangkan, apalagi kalau sudah dipelajari, semua skill, ya, yang ada di sini yang sangat dibutuhkan dalam dunia pekerjaan, ya, pasti akan bisa dikuasai dan akan menambah skill kalian. Nah, tantangannya sekarang adalah dengan digital skill yang kita punya, dengan digital mindset yang sudah Tuhan berikan, di dalam diri kita generasi muda, ya, bisa melihat ke depan, lebih cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, ya, bisa dengan mudah berkolaborasi untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Apakah semua ini juga sudah dipakai untuk melakukan pelayanan digital? Coba lihat di gerejamu. Kan kalian kan anak-anak muda ada di gereja. Apakah pelayanan digital di gereja juga sudah berkembang seiring dengan perkembanganmu dalam bidang skill-skill digital ini? Kalau tidak, ya, sekarang mari kita belajar melihat, ikut punya hati kepada gereja kita. Kalau misalnya kita lihat perkembangan pelayanan digital mereka di gereja itu kurang, sedangkan skill digital kita bertambah, ini pasti ada masalah. Mungkin kita kurang terlibat di dalam gereja, kita kurang memberikan pengaruh terhadap gereja,
Dan sore hari ini saya tantang, inilah saatnya. Bukan kebetulan loh ikut kita ngobrol bareng pada sore hari ini. Nanti bisa tanya-tanya lebih banyak lagi ya. Nah, ini membuktikan ya bahwa memang ya generasi digital atau kaum muda gereja adalah jembatan gereja dengan dunia digital. Ya, segala potensi dan fasilitas yang generasi digital miliki, yang kaum muda gereja miliki, jangan kita tuh justru tergilas dalam dunia digital yang gelap ya. Ada begitu banyak hal-hal buruk, pengaruh-pengaruh buruk yang nggak usah diseminarin, itu kita sudah bisa tahu, itu terpampang jelas di mata kita. Nggak usah ditunjukin, nggak usah dikasih tahu. Satu-satu ini loh bahayanya ya. Bisa dicari di Google, tinggal cari pengaruh buruk internet, pengaruh buruk HP, itu semua bisa diperoleh ya. Tapi jangan sampai ketika kita menggunakan skill IT kita, menggunakan gadget kita anak-anak muda, generasi muda dalam gereja tergilas dengan dunia digital itu. Ya, ini dikasih tanda silang besar-besar. Jangan sampai kita tergilas. Pastikan kita menjadi kaum gereja, kaum muda gereja dengan kecerdasan digital yang siap menjangkau generasi digital bagi Kristus. Dan pertanyaan ini harus jadi pertanyaan kita bersama. Hai para kaum muda gereja, para generasi digital gereja, masihkah kalian milik Allah? Masihkah kalian memuliakan Tuhan? Segala skill dengan peralatan yang kalian miliki. Ya. Amanat agung Tuhan Yesus adalah pesan bagi gereja sampai kapanpun, dan itu untuk setiap generasi. Gereja itu nggak berbicara tentang gedung, gereja nggak berbicara tentang pendeta, tentang gembala, tentang majelis, tentang jemaat yang sudah senior. Gereja itu berbicara tentang seluruh tubuh Kristus, seluruh orang yang ada di dalam bersekutu untuk memuliakan Tuhan ya. Bekerja bersama-sama untuk memuliakan Tuhan, termasuk para generasi digital, yaitu kaum muda gereja ya. Generasi digital harus ditebus bagi Kristus. Teknologi pun harus ditebus bagi Kristus, dan teknologi harus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ini sangat jelas ya di dalam Kolose 1 ayat 16 ya. Sebab ya, saya bacakan, sebab oleh Dia segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi diciptakan, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, segala sesuatu termasuk teknologi, baik tahta kekuasaan pemerintah maupun segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Jadi mari kita menjadi jembatan bagi gereja untuk menjangkau generasi digital bagi Tuhan. Ya. Bukan suatu kebetulan, sekali lagi saya katakan ya, bahwa teman-teman bisa hadir dalam acara sore hari ini. Ya, mari kita gumulkan hal-hal tersebut di atas. Dunia digital ini adalah dunia yang sangat gelap. Segala macam kejahatan itu ada di sana. Enggak sedikit teman-teman kita, bahkan saudara kita, orang terdekat kita, bahkan mungkin diri kita sendiri yang sudah pernah terjerat dalam dunia digital yang gelap itu ya. Jadi sekarang mari ya kita memperlengkapi diri kita untuk menjangkau generasi kita di dunia digital yang gelap ini. Bagaimana caranya? Saya masih muda, saya nggak punya banyak pengetahuan ya. Saya nggak punya apa-apa gitu ya. Siapa bilang semua skill, semua kemampuan dasar yang Tuhan berikan kepada generasi muda gereja ya, pada era teknologi ini tuh sudah dapat digunakan ya. Oleh karena itu ya, saat ini pertama saya mendorong gereja ya untuk mengakomodasi para kaum muda di gereja, untuk mencari lebih banyak informasi tentang pelatihan-pelatihan digital, khususnya untuk pelayanan digital bagi kaum muda. Dan teman-teman muda yang juga hadir pada sore hari ini di Zoom maupun di YouTube, mari kita juga berlomba-lomba untuk meningkatkan skill yang sudah kita miliki, yang sudah Tuhan berikan secara dasar kepada kita, ya, melalui banyak pelatihan digital. Karena ini sangat diperlukan untuk lebih memperkaya, menambah potensi kita yang lebih besar lagi. Tujuannya untuk apa? Selain untuk memperkaya, ya, memberi tambahan nilai kepada diri kita, terutama adalah dapat kita gunakan untuk memperlengkapi diri kita dalam pelayanan digital, dan kembali lagi ke Kolose 1 ayat 16 harus kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Sabda juga siap untuk menjadi partner bagi gereja maupun generasi digital untuk melayani Tuhan pada era digital ini. Dan visi Sabda sendiri adalah IT for God, teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini juga yang menjadi Sabda selama 27 tahun ini, yaitu firman Tuhan dalam dunia digital untuk menjangkau dunia digital yang gelap. Segala macam platform, jalur, ya, kami ada di sana, Alkitab harus ada di sana, ya, supaya apa, dimanapun Alkitab berada, di situ akan dunia itu akan diterangkan, termasuk pada dunia digital, digital world for digital world, ya.
Dan inilah kami berbagi sedikit ya tentang bagaimana Tuhan menuntun pelayanan Sabda sejak tahun 94 sampai saat ini ya. Semua teknologi, perkembangan teknologi baru kami coba ikuti, kami coba yang bisa kami gunakan untuk pengembangan pelayanan Tuhan kami kerjakan ya, bekerja sama dengan gereja, bekerja sama dengan para generasi digital untuk bersama-sama kita memakai semua pekerjaan Tuhan dalam Yayasan Lembaga Sabda ini untuk kemuliaan Tuhan ya. Kita lihat di sini ya. Bahkan untuk sampai tahun 2020 2021 masih sangat banyak PR kami kerjakan karena teknologi tidak berhenti sampai di sini. Teknologi akan terus maju dan terus berkembang, jadi tidak akan berhenti. Lalu kapan nih ya, kapan kita harus mulai untuk menjangkau generasi digital? Kemarin harusnya. Ya kalau kita masih mau bilang sekarang mungkin udah terlambat, tapi kalau misalnya kemarin belum sempat kita lakukan, sekarang ini mari kita lakukan. Ini waktunya bagi kaum muda gereja. Jangkaulah generasimu demi masa depan gereja, tapi memang tidak dapat kita lakukan sendiri. Oleh karena itu, ya mari bersama-sama gereja, ya dengan Yayasan Lembaga Sabda, dengan generasi digital gereja, mari bersama-sama kita jangkau generasi digital untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada terlalu banyak bahan, alat, metode untuk belajar Alkitab, untuk melayani Tuhan di dalam dunia digital yang sudah Tuhan berikan. Ya, yang sudah Tuhan kerjakan melalui Yayasan Lembaga Sabda. Silahkan itu dipakai ya secara praktis di dalam pelayanan. Dan ini adalah alat-alat yang dapat digunakan oleh gereja, oleh kaum muda gereja untuk memulai sebagai modal dasar untuk mengembangkan pelayanan digital. Saya akan cepat saja ya untuk bagian ini ya. Jadi ada Badeno, nanti apa itu Badeno, ada Sabda Media, ada Biblical Study Tools, ya, lalu ada Sabda Live dan Ministry Learning Center, ada ratusan situs dan aplikasi teratat digital yang dapat dipakai oleh teman-teman semua ya. Nah untuk saat ini kan banyak yang bilang kalau generasi muda itu sukanya kalau tidak suka membaca, ya, sukanya membaca Alkitab atau apapun itu kalau bisa ada multimedianya. Oleh karena itu Yayasan Lembaga Sabda membuat satu program ya, satu ekosistem untuk membaca Alkitab supaya generasi muda bisa berinteraksi dengan Alkitab pada abad ke-21 ini di dalam situs badeno.sabda.org. Badeno adalah baca, dengar, nonton Alkitab. Ya, kita bisa berinteraksi Alkitab dengan membaca, dengan mendengarkan audio atau dengan audio visual. Sesuai dengan cara belajar generasi digital saat ini. Lalu juga ya masih seputar cara belajar generasi digital dengan visual, dengan audio visual, dengan multimedia. Di dalam situs sabda.id kami juga menyediakan berbagai macam ya bahan-bahan perpustakaan digital media Kristen. Ada video tentang Alkitab ya, lalu juga ada pelajaran-pelajaran firman Tuhan baik secara audio, baik secara video maupun ada juga komik Alkitab ya. Untuk komik Alkitab ini teman-teman bisa mengakses komik.app. Di situ ada Kingston Indonesia ya, lengkap, ada komik dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Semua dikemas dalam bentuk komik yang menarik ya. Ada 72 seri yang dapat teman-teman ikuti ya, melalui komik Kingston Indonesia ini ya. Silakan bisa kunjungi di dalam komik.app. Bahkan bisa juga belajar Alkitab ya dalam Comic Zone-nya di dalam situs app ini. Lalu juga kalau suka belajar dengan situs Alkitab dan suka belajar Alkitab secara keseluruhan, kami juga menyediakan situs Alkitab Sabda, ada di alkitab.sabda.org. Saya kenal beberapa anak muda yang suka sekali belajar Alkitab dari bahasa aslinya, dan situs ini akan sangat mendukung ya untuk bisa belajar Alkitab lebih dalam. Nah, kalau tadi di awal sudah disebutkan bahwa aplikasi Alkitab juga ada di dalam di HP rekan-rekan semua ya. Nah, selain aplikasi Alkitab, ada juga berbagai macam aplikasi lainnya seperti renungan, ya, ada tafsiran, kamus Alkitab, komik juga di dalam Alkitab Sabda Android maupun di dalam iOS. Dan bagi rekan-rekan yang lebih suka berinteraksi banyak dengan chat ya, dengan chatting ya, dengan Telegram, sekarang kita juga bisa belajar Alkitab lewat media chatting Telegram ini. Tinggal nanti berteman ya, membuka @sabdabot melalui Telegram. Nanti setiap hari kita bisa chattingan, kita bisa diingatkan untuk membaca Alkitab, renungan-renungan Alkitab hanya dengan chatting. Nah, ini sangat disukai anak-anak muda seharusnya ya. Nah, lalu juga ya teman-teman juga ya bisa membentuk satu komunitas untuk belajar firman Tuhan bersama ya, komunitas yang interaktif, komunitas yang menyenangkan ya.
bisa belajar firman Tuhan bersama. Sabda juga sudah memiliki gerakan Ayo PA. Nanti kalau ada yang tertarik ya mengetahui bagaimana gerakan Ayo PA ini bisa diadopsi di dalam gereja untuk menjangkau teman-teman lainnya belajar firman Tuhan dengan cara yang mendalam dan menyenangkan, kami akan berikan informasinya. Ya. Lalu kami juga memiliki sesi-sesi untuk belajar secara langsung ya, dengan topik-topik yang sangat menarik yang akan sangat menolong generasi muda untuk melakukan pelayanan digital. Ada Vision Talks, Bible Talks, Fun Talks di dalam sesi Sabda Live, dan semuanya akan sangat menolong jika dipelajari untuk memperlengkapi diri dalam pelayanan digital. Lalu juga ada Sabda Ministry Learning Center, ya ini topik-topiknya sangat menarik, menolong memperlengkapi generasi digital saat ini, bukan hanya skill teknologi, tetapi pengetahuan teknologi, pengetahuan Alkitab yang akan sangat menolong ya, memperlengkapi untuk menjangkau generasi digital. Silakan bisa masuk ke dalam situs live.sabda.org. Ini juga bagi yang lebih suka dengan podcast, bisa masuk ke dalam podcast Sabda Live. Dan bagi yang suka browsing ya, yang lebih suka belajar lewat situs maupun aplikasi, ada begitu banyak bahan yang tersedia di dalam situs-situs Yayasan Baga Sabda. Ini salah satu contohnya. Ini situs untuk pelayanan anak yang untuk menjangkau generasi alfa ya. Ini bisa banyak mendapat bahan dari situs Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen ini. Ini salah satu saja ya. Kami punya situs konseling, punya situs kepemimpinan ya, dan banyak situs lain lagi. Lalu juga ada situs, ada aplikasi-aplikasi yang sangat menarik, ada cerita Alkitab terbuka dan sebagainya. Ya, juga ada traktat-traktat yang akan sangat menolong untuk memberikan menginjili ya, menginjili secara demi praktis ya, dengan gambar-gambar yang menarik, karena kan anak-anak sekarang lebih suka dengan gambar-gambar dan dengan konten yang pastinya akan sangat mendalam dan bisa langsung menyasar kepada kebutuhan rohani mereka akan juru selamat ya. Nah, semua bahan, semua tools yang ada, yang tadi sudah saya sampaikan, itu semua tidak disimpan oleh Yayasan Lembaga Sabda. Karena apa? Karena semua digital tools yang sudah diberikan ini adalah yang Tuhan berikan untuk Sabda kerjakan, ya, dan untuk Sabda berikan, persembahkan bagi generasi digital, bagi gereja, untuk menjangkau dan untuk menjadi fondasi bagi masa depan gereja. Pelayanan Lembaga Sabda sendiri didirikan dengan hati agar semua teknologi digital tools ini digunakan dan dikembangkan secara luas, khususnya agar generasi digital kembali kepada firman Tuhan atau IT for God. Jadi bagi gereja, bagi anak-anak muda yang saat ini sedang mengikuti kegiatan ini ya, saya ingin tekankan satu hal, bahwa jangan lagi ada seorang pun menganggap generasi digital ini rendah, ya. Karena mereka punya potensi yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan kepada mereka sejak mereka lahir untuk masa depan gereja, khususnya pada era digital ini. Jadi jangan ada seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau adalah generasi digital. Ya, saya akan akhiri, kiranya menjadi berkat dan kita nanti bisa lanjutkan lebih banyak dalam tanya jawab. Salam IT for God. Ya, informasi-informasi selanjutnya tentang Yayasan Lembaga Sabda bisa nanti mengirimkan email ke ilsa@sabda.org atau bisa kontak kami di 0881297900 dan juga bisa hubungi Yayasan Lembaga Sabda juga di situsnya. Dari situ kita bisa masuk ke dalam sosial media yang dimiliki oleh Yayasan Lembaga Sabda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.